Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang pemuda yang termasuk ahlu tauhid. Sebagaimana kita tahu bahwasanya masa muda ini adalah masa yang sangat penting di dalam kehidupan seorang manusia. Saat dia dalam keadaan yang sangat ideal dari sisi kekuatan, kecerdasan, semangat, kekreatifan, sehingga manusia, masyarakat, mereka sangat memiliki perhatian terhadap para pemuda. Karena para pemuda, merekalah yang akan menggantikan generasi tua, akan segera meninggalkan dunia, akan segera melemah, tidak seperti ketika dia muda, akan segera digantikan oleh para pemuda tersebut. Apabila para pemuda yang kelak akan menggantikan mereka, mereka adalah pemuda-pemuda yang baik secara agama, produktivitas, semangat, etos kerja, maka tentunya ini akan menjadi harapan bagi masyarakat atau bahkan negara tersebut. Tapi kalau para pemuda tersebut rusak dari sisi agama, mental, akhlak atau bahkan fisik, maka tentunya ini akan menjadi keprihatinan tersendiri bagi sebuah masyarakat atau bahkan negara. Untuk melihat ada beberapa negara yang mereka mengalami krisis, tidak ada di sana pemuda. Yang ada adalah orang-orang tua yang sudah lemah. Mereka masih melayani orang-orang yang datang ke restoran. Mereka lah yang pergi ke kantor, melakukan berbagai pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh para pemuda. Tapi terjadi krisis di negara tersebut, sehingga mereka pun bagaimana berupaya supaya para pemuda secara khusus mau berpindah dari negaranya ke negeri mereka dengan berbagai tawaran, dengan berbagai tawaran pekerjaan, beasiswa dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya secara umum masyarakat, manusia, negara, mereka memiliki perhatian terhadap para pemuda ini. Dan Islam secara khusus, Islam yang merupakan agama yang hak, telah memberikan perhatian yang besar terhadap para pemuda dan juga para pemudi. Ini adalah sebuah
fase yang sangat penting, menyangkut masa depan dari umat. Karena mereka lah yang akan mengganti para ulama, mereka lah yang akan mengganti orang-orang sebelumnya dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW, mendakwahkan tauhid, menolong agama Allah. Sehingga dari dahulu Islam memiliki perhatian yang besar terhadap para pemuda ini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, iqtanim khamsan qabla khamsin. Hendaklah kalian memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Hendaklah engkau memanfaatkan waktu mudamu sebelum tuamu. Disebutkan di sini 5 perkara, dan ternyata yang beliau sebutkan pertama kali adalah tentang masa muda. Manfaatkan masa mudamu sebelum tuamu. Masa muda yang penuh dengan kekuatan, potensi, waktu, semangat, kesehatan, yang dengan faktor-faktor itu semua seseorang bisa maksimal dalam melakukan berbagai hal. Termasuk diantaranya adalah yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ibadah. Qabla haramik, sebelum datang masa tuamu. Saat tua, maka tentunya tidak seperti ketika dia masih muda. Banyak di sana kesibukan, tanggung jawab, sakit, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan tentang perhatian Islam terhadap masa muda. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadamu ibni Adam yawmal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Seorang anak manusia, seorang anak Adam tidak akan bergerak 2 kakinya di hari kiamat sampai ditanya tentang 5 perkara. Masing-masing akan dihisab, masing-masing akan ditanya, dan tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba di hari tersebut sampai ditanya tentang 5 perkara. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an umrihi fima afnah. Yang pertama adalah tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Apakah digunakan untuk kebaikan umur tersebut atau digunakan untuk kejelekan? Akan ada di sana pertanggungjawaban. Dan tentunya yang bertanya bukan sembarang penanya, dialah Allah SWT yang mengetahui yang kita nampakkan maupun yang kita sembunyikan. Dan tentunya di sana ada akibat. Antum bisa menjawab pertanyaan, ada pahalanya. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka di sana ada konsekuensinya. Bukan hanya sekedar ditanya. Pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Dan masing-masing dari hamba tersebut tidak akan bergerak 2 kakinya pindah ke tempat yang lain, mengikuti fase selanjutnya sampai ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Sehingga tentunya yang masih muda perhatikan tentang perkara ini. Untuk apa kita gunakan masa muda yang hanya sebentar ini? Dan bagi yang sudah tua,
yang sudah terlanjur, maka kita katakan tidak ada kata terlambat. Kalau memang masa muda kita dulu tidak kita manfaatkan dengan baik, maka sekarang kita perbaiki apa yang ada di depan kita. Niscaya Allah SWT akan mengampuni apa yang telah berlalu. Tapi kalau setelah ini kita tidak memperbaiki diri kita, justru malah semakin tua semakin cinta dunia, semakin tua semakin banyak berbuat maksiat, maka seseorang akan dihukum dengan sebab dia melalaikan masa mudanya dan dia tidak menggunakan umur yang masih tersisa dalam keadaan baik. Akan ditanya masing-masing dari kita tentang masa muda untuk apa dia gunakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, pertama ditanya tentang umurnya untuk apa dia gunakan, dan yang kedua ditanya tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Padahal yang namanya masa muda adalah bagian dari umur seseorang. Tapi di sini dikhususkan oleh Nabi SAW akan ditanya secara khusus oleh Allah SWT tentang masa muda seseorang. Sehingga sejak dahulu para ulama kita, para imam kita, karena melihat bagaimana Nabi SAW ternyata beliau sangat memperhatikan tentang masa muda dan juga para pemuda, mereka pun dahulu sangat memperhatikan para pemuda yang ada di zaman mereka masing-masing. Tersebutkan di sini satu di antara athar para salaf kita yang menunjukkan tentang bagaimana perhatian mereka terhadap para pemuda. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah SAW, termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah SAW. Kalau beliau melihat seorang pemuda di hadapan beliau, seorang pemuda muslim, atau melihat para pemuda, maka beliau dengan gembiranya berbahagia ketika melihat mereka dan mengucapkan kepada mereka ucapan yang menunjukkan bagaimana senangnya beliau melihat para pemuda ada di sekitar beliau. Beliau mengatakan marhaban, selamat datang, biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami, yaitu para sahabat, untuk meluaskan bagi kalian di dalam majlis. Jadi kalau mereka memiliki majelis yang datang adalah pemuda, maka dengan senang hati mereka mempersilahkan diperluas, diberikan mereka kesempatan untuk duduk, karena ini adalah sebuah kemenangan yang besar sebuah umat memiliki para pemuda-pemuda yang mereka adalah pemuda-pemuda yang bersemangat untuk melaksanakan agamanya. Rasulullah SAW mewasiatkan kami untuk meluaskan bagi kalian di dalam majlis. Jangan justru malah diusir atau disuruh meninggalkan majlis tersebut. Kalau memang di sana ada pemuda yang masya Allah ingin kebaikan, kita dukung dan kita senang melihat mereka meramaikan majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah yang kita lihat di sini insyaallah kebanyakan para pemuda ya. Yang tua bisa dihitung. Alhamdulillah. Ada yang merasa tua?
Alhamdulillah banyak pemudanya di sini, masyaallah. Baik. Wa an nufahimakumul hadits. Dan kami diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahamkan kalian hadis. Itu mengajarkan kalian agama Allah. Karena Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau datang pemuda, beliau bersemangat. Ini adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh kita untuk memberikan mereka kesempatan, mempermudah bagi mereka dan mengajarkan mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum khulufuna, karena sesungguhnya kalian adalah yang akan menggantikan kami. Kami sudah tua. Sebentar lagi kami akan berpindah ke alam yang lain. Siapa yang akan menggantikan mereka? Ya para pemuda. Yang sekarang mereka masih kecil, mereka yang masih muda, merekalah yang akan menggantikan kita 5 tahun yang akan datang. Merekalah yang akan mengambil tongkat estafet agama ini, dakwah ini 10 tahun yang akan datang. Maka perhatian kita terhadap mereka sekarang ini, maka ini adalah termasuk perhatian kita terhadap agama Islam. Fa innakum khulufuna, maka sesungguhnya kalian adalah pengganti-pengganti kami. Wa ahlul hadithi ba'dana, dan kalian adalah sebagai ahlul hadith setelah kami. Ini ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dahulu beliau radhiyallahu ta'ala anhu terkadang mendatangi seorang pemuda, dan dengan semangatnya beliau, karena memang wasiat Nabi SAW adalah bagaimana mengajarkan para pemuda, mengajarkan mereka agama Islam, mengajarkan kepada mereka hadis-hadis Nabi SAW. Terkadang meskipun hanya satu orang, beliau datangi pemuda tersebut dan dengan ikhlasnya mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak dari saudaraku, saudara seislam, idza syakakta fi syai'in fasalni, kalau engkau ragu-ragu tentang sesuatu, tidak paham, maka bertanyalah kepadaku. Hatta tastayqina, sampai engkau yakin, hilang keraguan tadi, engkau mendapatkan ilmu dan ada di dalam hatimu keyakinan terhadap perkara tersebut. Tanya kepadaku, tidak usah malu menawarkan kepada pemuda tersebut untuk bertanya. Fa innaka in tansarif 'ala al-yaqini ahabbu ilayya min an tansarifa 'ala syak. Karena sesungguhnya engkau, wahai anak muda, engkau meninggalkanku dalam keadaan engkau membawa keyakinan, membawa ilmu, itu lebih saya cintai daripada engkau meninggalkanku dalam keadaan engkau masih ragu-ragu. Meskipun hanya satu orang, tapi demikian perhatian beliau terhadap para pemuda, meyakinkan bahwa mereka meninggalkan majelis beliau dalam keadaan mereka memiliki ilmu agama, memiliki keyakinan untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Apabila beliau melihat para pemuda dalam keadaan mereka semangat menuntut ilmu, di saat para pemuda yang lain berfoya-foya, menghabiskan malamnya dengan berhura-hura, bersenang-senang, sementara di sana
ada pemuda-pemuda yang mereka lebih memilih untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan, mencatat, bertanya, bersimpuh bersama yang lain untuk mendengarkan ilmu agama. Maka beliau dengan gembiranya mengatakan, marhaban, selamat datang, biyanabi'il hikmati wa masabihidz dhulam. Selamat datang terhadap, beliau menamakan mereka ini sebagai mata air hikmah. Para pemuda tadi dijuluki beliau sebagai mata air hikmah, yang kelak mereka akan menerangi, akan memberikan manfaat bagi manusia. Wa masabihidz dhulam, dan juga para pelita terhadap kegelapan-kegelapan. Karena dengan ilmu yang mereka cari, yang mereka tuntut, mereka nanti akan bisa menerangi, mereka akan bisa memberikan manfaat kepada manusia. Khulqanith thiyabi, jududil qulubi, hulusil buyuti, raihani kulli qabilah. Kemudian beliau memberikan kepada para pemuda tadi dengan sifat-sifat bahwa mereka ini adalah hati-hati yang baru, mereka adalah orang-orang yang sering di rumah, dan mereka adalah kebanggaan bagi setiap qabilah. Memuji mereka dengan pujian-pujian, dan ini menunjukkan bagaimana perhatian para salaf kita terhadap para pemuda. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya kita pun harus demikian. Sebagaimana para salaf, mereka bangga dan gembira dengan keberadaan para pemuda, tentunya kita pun bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ketika kita menghadiri majelis ilmu seperti ini. Kita lihat di depan kita adalah pemuda, di belakang kita, samping kanan dan juga kiri kita, mereka adalah para pemuda. Mereka lah yang akan menggantikan kita kelak. Dan tentunya syukur harus diiringi dengan usaha. Jangan kita sia-siakan keberadaan mereka. Dan di antaranya adalah dengan membekali para pemuda kita dengan senjata yang paling ampuh, yang paling sakti, yaitu akidah dan juga tauhid. Yang kalau ini sampai terpatri di dalam diri anak-anak kita, yang kelak mereka akan menjadi pemuda, akan menjadi pemudi, maka dengan senjata tersebut akan menjadi bekal bagi mereka mengarungi kehidupan di masa yang akan datang, yang semakin hari semakin banyak fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat yang sewaktu-waktu bisa menggoda keimanan seseorang. Sekarang kita sudah lihat yang demikian, dan kita merasakan bagaimana susahnya kita membentengi diri kita dari fitnah-fitnah tersebut. Dan semakin ke sana fitnah semakin besar. Kalau kita tidak membentengi pemuda-pemuda kita, membekali mereka dengan bekal yang kuat, yang kokoh, niscaya mereka akan terhanyut di dalam fitnah-fitnah tersebut, sebagaimana yang lain juga terhanyut. Dan tentunya ini akan mempengaruhi masa depan Islam, sehingga merupakan tanggung jawab kita saat ini untuk mengarahkan para pemuda-pemuda kita, membekali mereka dengan sesuatu yang paling kokoh, yang paling kuat, yang dengannya insya Allah mereka akan
selamat di dunia maupun di akhirat, yaitu membekali mereka dengan tauhid. Dan sekali lagi, kalau sampai mereka memiliki bekal ini, maka akan nampak buahnya, dampaknya di dalam ibadah mereka, di dalam akhlak mereka dan seluruh segi kehidupannya. Akan kita lihat ketakwaan di dalam dirinya, dan dia akan mendapatkan tentunya buah-buah dari ketakwaan dan keutamaan dari ketakwaan yang tadi siang sudah kita sebutkan kebanyakan atau banyak dari keutamaan-keutamaan takwa tersebut. Para nabi dan juga orang-orang soleh, mereka sangat memperhatikan para pemuda, baik itu anak-anak mereka sendiri maupun anak-anak orang lain. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak di dalam Al-Quran beliau mendoakan untuk anak keturunan beliau. Di antaranya adalah mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku seorang yang mendirikan salat dan juga di antara keturunanku. Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, dan terimalah doa kami. Beliau juga mengatakan di dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Untuk perhatikan, mendoakan untuk anaknya dan sebelumnya untuk dirinya supaya tidak menyembah berhala. Ini kalau kita cermati menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap anak beliau, mendoakan secara khusus bagaimana supaya beliau dan juga anaknya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, dan syirik adalah lawan dari tauhid. Membekali anaknya dengan tauhid. Dan lihat Nabi Ismail alaihissalam, ketika dididik dengan tauhid, didoakan kebaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau ketika mendapatkan perintah, mendengar orang tuanya mengatakan, saya bermimpi di dalam tidurku bahwasanya aku menyembelihmu. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka lihat Nabi Ismail alaihissalam, karena sudah dididik dengan tauhid, maka dia muncul sebagai seorang pemuda yang saleh, yang siap melaksanakan perintah Allah apapun yang terjadi. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu, engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Mendukung bapaknya, kalau memang ini adalah perintah Allah, lakukan wahai bapakku. Seorang pemuda yang dididik di atas tauhid dan didoakan oleh orang tuanya dengan tauhid. Yaqub alaihi salam, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yaqub dalam keadaan beliau menjelang kematian beliau, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika beliau berkata kepada putra-putranya, apa yang kalian sembah setelahku? Ini yang beliau tanya kepada putra-putranya menjelang kematian beliau. Beliau ingin meyakinkan bahwasanya anak-anaknya beliau tinggalkan dalam keadaan mereka bertauhid. Karena ini adalah bekal yang
utama. Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah, dan sesembahan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahidan, sesembahan yang satu yaitu Allah, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kami, menyerahkan ibadah kami hanya kepada Allah. Selama ini dididik dengan tauhid, dan sebelum beliau meninggal dunia ingin meyakinkan bahwasanya apabila beliau meninggal dunia anaknya tetap berpegang teguh dengan tauhid tersebut, membekali anak-anaknya dengan tauhid, berwasiat dengan tauhid. Nabi Muhammad SAW suatu saat, Abdullah bin Abbas bukan putra beliau, beliau adalah putra dari paman beliau, bonceng di belakang beliau. Dalam keadaan seperti itu, beliau SAW tidak lupa memberikan wasiat, memberikan wejangan. Dan kalau kita perhatikan, wejangan yang beliau sebutkan ini adalah berkaitan dengan tauhid. Ihfadillah yahfadka. Ya gulam, wahai anak kecil, wahai pemuda, hendaklah engkau menjaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah itu menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintahnya, menjauhi larangannya. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kamu takut kepada Allah, kemudian menjaga syariat Allah, niscaya Allah SWT akan menjagamu. Membiasakan anak tersebut atau pemuda tersebut, niatnya di dalam beribadah adalah karena Allah dan karena merasa dilihat oleh Allah. Kamu jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau berdoa, berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada selain Allah. Wa idza sa'alta wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Boleh tekankan tentang pentingnya tauhid. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Sebagian orang tua yang saleh, ketika melihat anaknya datang, kemudian dia berusaha atau dia meminta sesuatu kepada bapaknya, entah itu minta buku, minta jajan, dia biasakan anaknya berdoa dulu, minta kepada Allah. Minta apa yang kau mau. Engkau minta ini, minta jajan, minta buku, minta bolpen, minta dulu kepada Allah. Sudah. Baru setelah itu orang tuanya memberikan. Ingin membiasakan anaknya bahwasanya yang mengasih, yang memberi hakikatnya adalah Allah SWT. Seorang ayah dan juga seorang ibu hanya sebagai perantara saja. Allah SWT yang memudahkan untuk mendapatkan rezeki tersebut sehingga sampai kepada anaknya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan kalau engkau meminta pertolongan, maka adalah engkau meminta pertolongan kepada Allah. Baik, kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Setelah itu kita salat langsung. Salat dulu. Ya, kemudian setelah itu habis salat Isya insyaallah kita lanjutkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwah sekalian, Bapak dan Ibu, supaya Qiyamul kita juga di tempat yang baru lebih nyaman, insya Allah silakan juga melihat pembangunan yang sudah kita laksanakan. Saat ini sudah dibangun, bahasanya nggak tahu, tapi udah banyak tiang-tiangnya lah. Jadi target kita supaya tahun ini kita bisa Qiyamul di sana. Untuk itu kami juga sudah mengedarkan kota-kota infak nanti, tapi sebelum kita mulai, kami akan mengadakan sunduk bagi yang ingin bersedekah ataupun berinfak, silakan boleh dilempar ke depan. Untuk yang akhwat juga silakan lempar ke depan. Nanti akan dikutip oleh dimasukin ke kotak infak aja, afwan. Dimasukin kotak infak saja. Nanti kotak infaknya sudah beredar, ada yang di kaleng, silakan dimasukin. Ya, karena target kita itu untuk tahap 1 kurang lebih 4 miliar. Saat ini kita masih ada, sudah terkumpul 2 miliaran, ya kurang lebih kita butuh tadi menurut informasi yang kami terima kurang lebih 2 miliar. Jadi kami mohon bantuannya, silakan untuk mengisi kotak infak yang sudah beredar ataupun bisa mengisi, mentransfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127485555. Kami ulangi, Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7127485555. Ya, kami mohon bantuannya supaya insya Allah di masjid yang minimal untuk tahap awal, supaya kita bisa sholat di tempat yang baru, ya minimal sudah bisa menampung karena jamaah kita semakin banyak, dan supaya enggak terlalu padat seperti ini. Mohon doanya juga, semoga Allah mudahkan. Dan kami minta, yuk silakan maju lagi ke depan, yang di belakang. Yang belum sholat mungkin tadi karena tempatnya tidak ada, boleh sholat di bagian belakang saja, tidak usah masuk ke ruangan. Ya, silakan, masih banyak yang kosong tuh di dinding-dinding sebelah kiri, silakan maju lagi. Ya. Satu lagi sesuai titiknya juga. Udah. Ini. Soalnya pasti stiker hitam itu. Nah, nanti kena tuh. Nah. Mohon diberikan tempat dulu, awas kena kayunya, mohon maaf. Kaki belakangnya pasti stiker hitam, kaki belakangnya. Baik, jamaah sekalian, kembali kita fokus ke kajian bersama guru kita Ustaz Dr. Abdullah Rai Mahfizullah Ta'ala. Silakan dipersiapkan catatannya dan silakan juga kotak infaknya diisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan di akhir pembahasan ini beberapa contoh hasil dari tarbiyah tauhid kepada para pemuda, para pendahulu kita, para salafus saleh. Bagaimana didikan tauhid yang mereka berikan kepada para pemuda menghasilkan, memunculkan para pemuda yang gagah berani, tentunya yang diiringi dengan semangat dan keinginan yang kuat untuk mengikuti agama ini dengan baik. Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya bahwasanya Abdullah bin Umar beliau menceritakan, aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qital wa ana ibnu arba'a asyrata sanah falam yujizni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, aku mengajukan diriku kepada beliau untuk ikut perang, menawarkan diriku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang komandan perang, panglima perang, untuk bisa mengikuti perang Uhud. Sedangkan aku saat itu adalah anak yang masih berumur 14 tahun. Ada yang umurnya 14 tahun? Itu berapa nih? Hah? Coba berdiri. Ini 13 tahun, Pak. Abdullah bin Umar, duduk lagi, menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang Uhud, dan umur beliau sekitar 14 tahun. Padahal kita tahu perang zaman dahulu perang yang memang membutuhkan keberanian yang luar biasa, kekuatan. Kalau kita mengunjungi museum-museum yang berisi tentang barang-barang zaman dulu, apa yang mereka gunakan ketika berperang, kemudian pakaian besinya, kita bisa membayangkan bagaimana seorang yang berperang saat itu harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk mengangkat pedangnya saja butuh kekuatan, belum pakaian perangnya, belum tamengnya. Dan zaman dahulu peperangan bukan sembunyi-sembunyi atau melempar dari jarak jauh, langsung berhadapan satu dengan yang lain. Masing-masing membawa pedang yang sudah diasah, yang sewaktu-waktu bisa terputus tangannya, kakinya, tertebas lehernya. Dia masih kecil, masih berumur 14 tahun, dan menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk bisa mengikuti perang tersebut. Falam yujizni, maka beliau SAW tidak membolehkan aku. Belum ada ijazah, belum diperbolehkan oleh Nabi SAW karena masih belum waktunya.
wa aradani yaumal khandaq, dan aku menawarkan kembali diriku ketika peperangan yang selanjutnya, yaitu perang Khandaq. Wa ana ibnu 15 sanah, dan aku sudah berumur 15 tahun. Fa ajazani, akhirnya beliau pun membolehkan aku untuk mengikuti perang Khandaq. Syahidnya di sini bagaimana dampak dari akidah dan tauhid yang apabila ditanamkan di dalam diri seseorang sejak kecil, dikenalkan kepada Allah, diajarkan tawakal hanya kepada Allah, diajarkan bahwasanya yang memberikan manfaat, memberikan mudarat adalah Allah, dan semuanya sudah ditakdirkan, dan bahwasanya seseorang tidak akan mati kecuali di waktu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah SWT di dalam Lauhul Mahfuz. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat, mengepung dengan senjata yang lengkap, niscaya mereka tidak akan memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan sebelumnya. Ini tertanam benar-benar di dalam diri mereka, sehingga tidak heran kalau muncul seorang pemuda semisal Abdullah bin Umar, Muawidh dan juga Mu'adh, anak dari Afra, diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf, inni la fi saffi yawma badrin, sesungguhnya aku berada di dalam saf, di dalam barisan, karena saat itu mereka berperang dengan saf, satu baris, ketika perang Badar. Idza iltafattu fa idza an yaminihi wa an yasari fatayani hadithas sinni. Ketika beliau sedang berada di dalam barisan berperang, aku melihat di sebelah kananku dan juga sebelah kiriku dua orang pemuda yang masih bau kencur. Seorang pemuda. Faka'anni lam aman bimakanihima. Dan saat itu aku masih belum percaya dengan kemampuan keduanya. Idh qala li ahaduhuma sirran min sahibihi ya ammi arini Aba Jahlin. Ketika salah satu di antara keduanya membisikkan kepadaku, karena satunya berada di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri, mengatakan dengan berbisik-bisik, ya ammi, wahai pamanku, tunjukkan kepadaku mana orang yang bernama Abu Jahal. Faqultu ya ibna akhi, wa ma tasna'u bihi. Jadi masing-masing dari keduanya bertanya, tunjukkan mana orang yang bernama Abu Jahal. Seorang pemuda, bahkan oleh Abdurrahman bin Auf ini belum meyakinkan kemampuannya, bertanya tentang tokoh di antara tokoh-tokoh kufar Quraisy saat itu, yaitu Abu Jahal. Ya bena akhi, ma tasna'u bihi, wahai anak saudaraku, apa yang akan engkau lakukan terhadap orang tersebut? Qal, maka salah satu di antara anak tersebut mengatakan, ahadtullaha in ra'aituhu an aqtulahu aw amuta dunahu. Dia mengatakan, aku telah berjanji di hadapan Allah. Ini seorang anak sudah, subhanallah, muamalahnya seperti orang yang dewasa di antara kita. Aku telah berjanji di hadapan Allah,
seandainya aku melihatnya, niscaya aku akan membunuhnya, atau aku mati karena berusaha untuk membunuhnya. Kalau aku bisa membunuhnya, alhamdulillah. Kalau aku mati, maka aku mati dalam keadaan meninggal syahid di jalan Allah. Ini ucapan orang dewasa, tapi itu diucapkan oleh seorang pemuda yang dididik di atas tauhid, memiliki keyakinan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, sudah menginginkan ganjaran akhirat. Kemudian faqala lil akhar sirran min sahibihi mithlahu. Setelah yang pertama selesai, yang satunya juga berbisik dengan ucapan yang sama seperti yang diucapkan oleh saudaranya tadi. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengisyaratkan kepada keduanya, itu loh orangnya. Ketika diisyaratkan itu adalah orangnya, maka keduanya berlomba maju ke depan dengan sangat beraninya, seperti sakraini, seperti burung elang yang menyambar ingin memangsa makanannya. Hatta darabahu wa huma ibna Afra, sampai keduanya sama-sama mengenai pedangnya Abu Jahal, sama-sama membunuh Abu Jahal, dan keduanya adalah ibna Afra, keduanya adalah anak Afra. Ini adalah contoh di antara para pemuda yang terdidik dengan didikan tauhid. Kemudian juga ada contoh yang lain, Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengangkat Usamah bin Zaid yang saat itu berumur 18 tahun. Diangkat sebagai panglima perang, yang diutus memimpin pasukan kaum muslimin untuk memerangi pasukan Romawi. Seorang pemuda masih di bawah 20 tahun dan dibebani oleh Nabi SAW, diperintahkan untuk memimpin pasukan kaum muslimin yang mereka rata-rata tentunya berumur lebih dari 20 tahun, lebih dari 25 tahun, atau bahkan lebih tua daripada itu, untuk memerangi sebuah pasukan yang sangat berpengalaman di zaman itu, pasukan Romawi yang jumlahnya berlipat-lipat lebih besar daripada jumlah pasukan kaum muslimin. Sampai saat itu sebagian sahabat Nabi SAW ada yang meragukan kemampuan dari Usamah bin Zaid. Tapi Nabi SAW mengetahui kemampuan pemuda ini. Dia seperti bapaknya. Tapi sebelum berangkat, Usamah bin Zaid, qaddarallah, Rasulullah SAW meninggal dunia. Sementara pasukan Usamah bin Zaid ini belum berangkat. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW menganggap ini adalah sebuah tugas, sebuah amanah yang harus dia lanjutkan meskipun Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan saat itu terdengar orang-orang Arab, banyak di antara mereka yang murtad,
Dan sampai kepada sahabat kabar bahwasanya mereka akan menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat itu, karena ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan beliau berniat untuk mengirim Usamah bin Zaid, maka Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai seseorang yang sangat mengikuti sunnah, maka beliau berniat untuk melanjutkan niat Nabi SAW tersebut. Para sahabat yang sebelumnya tadi sudah disebutkan bagaimana mereka melihat sangat mudanya Usamah bin Zaid. Kemudian yang kedua, ancaman yang saat itu mereka rasakan. Mereka butuh pasukan di kota Madinah untuk melindungi kota Madinah. Sekarang kalau kita kirim Usamah bin Zaid dengan pasukannya dan jumlahnya cukup banyak, maka tentunya ini akan menjadikan lemah perlindungan yang ada di kota Madinah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh keyakinan beliau mengatakan, aku akan tetap mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid karena inilah yang diniatkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia yakin bahwasanya di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW pasti di sana ada kesuksesan. Di dalam mengikuti beliau, meneladani beliau, pasti di sana ada kemuliaan, ada keberhasilan, ada hikmah. Maka berangkatlah Usamah bin Zaid bersama pasukannya. Dan setiap kali mereka melewati kabilah di antara kabilah-kabilah Arab yang mereka berniat untuk menyerang kota Madinah, Allah SWT menancapkan di dalam diri orang-orang tersebut rasa takut. Mereka mengatakan, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan sebanyak ini kecuali dia memiliki pasukan yang semisal di kota Madinah. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan sebanyak ini kecuali memiliki pasukan yang semisal di kota Madinah. Sampai akhirnya Usamah bin Zaid berhasil memenangkan pertempuran dengan orang-orang Romawi, kembali dalam keadaan membawa kemenangan, dan kota Madinah masih dalam keadaan aman. Ini contoh mengikuti Nabi SAW. Terkadang kita tidak tahu hikmahnya, tapi yakinlah bahwasanya ketika seseorang mengikuti agama ini, pasti di sana ada kebaikan, hikmah yang akan dia dapatkan. Mungkin sekarang dia belum tahu, tapi yakinlah bahwasanya dia akan melihat hikmah tersebut. Nah, ini contoh juga di antara keberanian, kegagahan, kepahlawanan yang dimiliki oleh para pemuda Islam di zaman dahulu. Dan ini semua tentunya adalah setelah taufik dari Allah SWT, ini juga hasil dan juga buah dari pendidikan tauhid di dalam diri mereka. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari sini bisa kita simpulkan pentingnya kita memiliki perhatian yang besar terhadap para pemuda dan juga pemudi kita. Jangan sampai kita lalai sehingga mereka akan menjadi korban fitnah syubhat yang berupa kerancuan-kerancuan. Karena di sana musuh-musuh Islam juga berusaha untuk mencekoki, merusak para pemuda dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Islam. Demikian pula merusak mereka dengan syahwat, baik syahwat wanita, syahwat harta, syahwat jabatan. Dan ini sebagaimana kita tahu semakin besar, sehingga banyak di antara pemuda-pemuda kita yang
mulai dia takut dengan masa depannya. Menganggap bahwasanya kesuksesan seseorang adalah ketika dia menjadi seorang pengusaha besar, menjadi seorang pegawai yang sukses, menjadi seorang pejabat. Dijauhkan mereka dari tauhid, dijauhkan mereka dari Islam. Kemudian digembar-gemborkan bahwasanya orang yang belajar Islam maka dia adalah orang yang ketinggalan, atau orang yang belajar Islam dianggap dia adalah radikal atau keras. Dan ini semua adalah di antara usaha musuh-musuh Islam untuk menjauhkan para pemuda kita dari agama ini, dari tauhid, dari akidah yang benar. Dan perlu kita perbaiki juga bagaimana cara kita mendidik mereka. Jangan sampai karena kita melihat para pemuda ini tidak suka dengan sesuatu yang terlalu serius, kemudian kita mengikuti kemauan mereka, sehingga tidak mengajarkan mereka akidah yang benar, tidak mengajarkan mereka tauhid, tapi justru mencari tema-tema yang kira-kira disenangi oleh pemuda dan juga pemudi. Biarkan ya mereka senang, mereka berkumpul, akan tapi melupakan perkara yang penting ini, yaitu mendidik mereka dan mengajarkan mereka tauhid dan juga mengajarkan mereka akidah yang sahih. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita akhiri, kita buka mungkin kesempatan bagi para jamaah sekalian untuk menyampaikan pertanyaan khususnya yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Nah, kita utamakan dengan kertas ya. InsyaAllah. Pertanyaan dari seorang pemuda. Minta tipsnya Ustaz agar pemuda seperti kami tidak terbiasa untuk bermain HP. Karena saat di pondok kami tidak pegang HP, tapi saat di rumah kami diizinkan untuk pegang HP. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ini adalah di antara ujian untuk kita semuanya di zaman ini. Barang yang kecil di satu sisi, banyak faedah, kemudahan yang kita dapatkan dari barang tersebut. Komunikasi, transaksi, informasi, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan dunia, dengan mudahnya kita dapatkan melalui alat tersebut. Tapi di sisi lain ada juga perkara-perkara yang negatif, yang kalau dipegang oleh seseorang yang kurang imannya, maka ini bisa menjadi sebab malapetaka, terjadinya perzinaan. Kalau kita lihat banyak yang awalnya dari media-media tersebut, sehingga rusak remaja, pemuda dan juga pemudi, terpengaruh terhadap aliran yang sesat. Banyak di antara mereka yang mengikuti situs-situs yang mengajarkan tentang radikalisme, perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Awalnya adalah juga dari benda tersebut. Maka tentunya ini adalah ujian bagi kita semuanya, apalagi mereka adalah pemuda yang di masa mereka ini dalam keadaan ingin banyak tahu berbagai perkara,
Sehingga dia pun kalau tidak diiringi dengan keimanan, tidak memiliki keimanan atau lemah imannya, maka dia bisa menggunakan alat tersebut di dalam perkara yang tidak diridai oleh Allah SWT. Minimal dia menyia-nyiakan waktunya dengan alat tersebut. Kecanduan. Sehingga seharusnya masa muda yang sangat sebentar dia gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, justru malah dia sia-siakan. Sehingga kita dapatkan banyak di antara mereka yang dengan khusyuknya kalau sudah punya HP, entah itu di pinggir jalan atau di kamarnya atau di mana saja, sibuk dengan HP-nya, dan tidak ada habis-habisnya mereka membuka HP tersebut. Meskipun harus mengorbankan interaksinya dengan sesama manusia, bahkan dengan keluarga, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Tentunya nasihat kita kepada para pemuda, hendaklah kita bertakwa kepada Allah SWT, dan kita semuanya, bukan hanya para pemuda, dan merasa diawasi oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan ketahuilah bahwasanya waktu secara umum ini adalah nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Maka apa yang menjadi maksud pondok ketika kita berada di pondok, kenapa kita dijauhkan dari HP? Karena supaya tidak mengganggu kita di dalam mempelajari agama Allah SWT. Karena kalau sudah memegang, yang awalnya hanya ingin membuka satu video, akhirnya membuka video-video yang lain, ini akan sangat-sangat mengganggu santri kita dan juga para pemuda kita dalam menuntut ilmu agama ini. Sehingga tidak heran kalau lembaga pesantren mereka jelas peraturan mereka tidak boleh santri untuk membawa HP. Maka kita sadari kenapa mereka melakukan yang demikian. Sehingga ketika kita pulang ke rumah, meskipun mungkin diberikan kebebasan oleh orang tua, diberikan kesempatan oleh orang tua, kita sadari bahwasanya apa yang menjadi kebijaksanaan pondok ini adalah untuk maslahat kita. Meskipun kita tidak di pondok, tapi Allah SWT dialah yang Maha mengetahui dimanapun kita berada. Nah, kalau tadi pertanyaan dari pemuda, ini pertanyaan dari yang sudah tua. Bagaimana dengan kami yang sudah tidak muda lagi, dan masa muda kami yang telah terbuang sia-sia? Apakah di hari kiamat nanti kami tidak mampu menjawab pertanyaan? Barakallahu fikum. Ada seorang salaf bertemu dengan seseorang. Orang tersebut mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Maka seorang salaf tersebut, dia mengatakan, tahu tidak kamu makna ucapanmu? Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami adalah akan kembali kepada Allah. Sadar tidak kamu dengan ucapanmu? Qala, dia mengatakan, ya,
kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau sadar bahwasanya engkau akan kembali kepada Allah, maka engkau harus mempersiapkan, mencari bekal. Dan saat itu dia sudah dalam keadaan sudah tua. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu apa yang aku lakukan? Kalau memang aku harus kembali dan semua kita kembali kepada Allah, apa yang harus saya lakukan? Sementara saya sudah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sudah tua, sudah senja. Maka dia mengatakan, orang soleh tersebut mengatakan, perbaikilah apa yang ada di depanmu. Aslih ma baqiya. Perbaikilah apa yang masih tersisa berupa umurmu. Kalau kemarin di masa muda kita banyak menyanyiakan masa muda kita, banyak menyanyiakan waktu atau bahkan melakukan berbagai kemaksiatan, perbaikilah apa yang ada di depanmu. Karena sesungguhnya seandainya engkau memperbaiki apa yang ada di depanmu, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang berlalu, ya sudah berlalu. Kalau kita menyesal kembali kepada Allah, dan di masa tua kita berusaha untuk memperbaiki, maka Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, yang sudah dilakukan ketika dia masih muda, dan sampai ketika dia bertobat kepada Allah SWT. Sesuatu yang mudah, yang berlalu biarlah berlalu, perbaiki apa yang akan datang. Niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa yang telah lalu. Tapi kalau engkau tidak memperbaiki dirimu setelah ini, di masa tuamu engkau tidak memperbaiki dirimu, maka engkau akan disiksa dengan sebab apa yang engkau lakukan sekarang, dan disiksa dengan sebab apa yang engkau lakukan dahulu. Ini adalah tentunya kalimat yang penuh dengan kebijaksanaan yang muncul dari seorang imam di antara imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak salah beliau adalah Hasan al-Basri, dan menunjukkan bagaimana mudahnya Islam. Apa yang saya lakukan padahal selama ini kami menyanyiakan waktu, kami melakukan kemaksiatan dan seterusnya, sekarang perbaiki. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Barakallahu fiikum. Bagaimana cara memperkuat tauhid untuk para pemuda di zaman sekarang? Yang pertama tentunya kita berusaha untuk menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang mereka mengajarkan tentang tauhid. Karena tidak semua sekolah memiliki perhatian dalam masalah ini. Ada sekolah yang memang pelajaran agamanya sangat kurang, apalagi mengajarkan tentang masalah tauhid. Ada sebagian sekolah, mungkin sekolah agama, tetapi perhatian dia terhadap tauhid sangat kurang, karena menganggap di sana ada perkara yang lebih penting daripada tauhid,
Nah, ini kita juga jangan sampai menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah tersebut. Cari sekolah yang mengajarkan, menanamkan kepada murid-muridnya tauhid semenjak mereka masih kecil. Di Saudi Arabia, kitab Al-Usulul Thalathah yang mengajarkan tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam, itu sudah diajarkan sejak sebelum SD. Tapi tentunya dengan bahasa anak-anak. Mungkin at-tauhid tapi disuruh mewarnai. Ya, tulisan at-tauhid tapi disuruh mewarnai. Atau ma'rifatullah, atau ma'rifatun nabi. Ketika mereka masuk SD, diulang lagi pelajarannya tapi disesuaikan dengan keadaan dan juga umurnya. Sampai ketika mereka SMP, SMA, tauhid ini masih mereka pelajari setiap tahun. Sehingga tidak jarang kalau kita di sana, kita ketemu mungkin, ya kalau di Indonesia Gojek ya, kalau di sana Uber atau yang semisalnya, dia kenal tentang masalah tauhid. Ngobrol dengan antum dan dia sebagai sopir taksi dan dia bisa berbicara tentang masalah tauhid. Menceritakan, oh kalau di tempat sana ada orang yang menyembah ini, menyembah itu. Ghulu, berlebihan terhadap orang soleh. Dia bisa berbicara tentang masalah tauhid. Karena memang meskipun dia tidak mondok, tapi sekolahnya mengajarkan tentang masalah tauhid. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Seandainya anak kita tidak mendapatkan dari sekolah tersebut kecuali tentang masalah tauhid, dan dia bisa mengamalkan dan dia bisa menjadi seorang muwahhid setelah itu, maka itu sudah keberuntungan yang besar bagi orang tua, memiliki seorang anak yang bertauhid. Meskipun dia ranking yang terakhir, meskipun dia tidak memiliki banyak prestasi seperti yang lain, tetapi dia mengenal tauhid. Itu sudah keberuntungan yang besar bagi orang tua memiliki anak-anak yang bertauhid. Pertanyaan dari guru, masalahnya macam-macam ya, dari yang muda, yang tua, ada guru dari para pemuda. Kalau tadi dari orang tua berarti ya. Alhamdulillah saat ini banyak para pemuda di sekolah yang bertingkah laku macam-macam. Izin Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk kami para pengajar yang terkadang jenuh dan cuek terhadap tingkah-tingkah para pemuda saat ini, sehingga terkadang terpikir untuk berhenti mengajar. Barakallahu fikum. Itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Memang fitnah semakin besar. Pemuda di zaman sekarang tidak seperti pemuda zaman dulu. Kita harus memahami bagaimana fitnah dan juga ujian yang harus mereka hadapi di zaman ini. Kita dulu tidak mengenal HP. Seandainya terjadi sebuah kemaksiatan di sebuah tempat, tidak sampai kabar tentang kemaksiatan tersebut di tempat yang lain kecuali dengan berat. Artinya dengan susah payah baru bisa tersebar di kalangan manusia. Itu pun butuh waktu. Berbeda dengan yang ada di zaman sekarang. Sebuah kemaksiatan dilakukan di ujung timur Indonesia, maka dalam waktu yang sama bisa kita lihat, bisa kita saksikan di tempat ini. Maka tentunya kita harus memahami keadaan tersebut sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar.
dan mengingat kembali keutamaan-keutamaan mengajar, keutamaan-keutamaan menjadi seorang pendidik yang disebutkan di dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dallu 'alal khair kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kesabaran kita dalam mengajar anak-anak kaum muslimin sangat dibutuhkan di zaman ini. Dan orang-orang tua tentunya mereka sangat berharap guru-guru yang mengajar anak-anak mereka ini adalah guru-guru yang bersabar, yang telaten, yang mengetahui keadaan anak-anaknya. Bukan seorang guru yang mudah berputus asa, mudah mutung ketika dia melihat anak-anak tersebut atau pemuda-pemuda tersebut mereka melakukan perlawanan, bantah, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan merah telinga mereka. Dan ketika kita bersabar menghadapi mereka, rajin dan juga telaten dalam mengajarkan mereka agama Allah, maka ini akan memberikan bekas tersendiri bagi mereka. Mungkin kita lihat di hadapan kita sepertinya dia kok cuek, diajarkan tentang tauhid uluhiyah, nengok kanan, nengok kiri. Tapi ketahuilah, kita berharap ada meskipun satu kalimat, dua kalimat yang masuk di dalam hati anak tersebut. Dan sekedar dia melihat kesabaran kita, dia akan mengambil pelajaran. Dan semoga suatu saat dia mendapatkan hidayah dengan sebab kesabaran seseorang. Dan tentunya doa yang terus menerus kepada Allah SWT, meminta kepada Allah, pertama, kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru dikuatkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan kita juga selain mengajar, iringi juga doa untuk anak-anak didik kita, untuk orang-orang yang belajar kepada kita. Doakan mereka dengan doa yang baik. Pilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam yang terakhir, ketika kita sujud, doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Semoga ada di antara mereka yang menjadi ulama. Seandainya satu angkatan ada satu di antara mereka yang jadi ustadz, ada yang jadi ulama, tentunya ini adalah kebaikan yang besar bagi seorang guru. Terus bersabar dan semoga lama-kelamaan kita akan menikmati sendiri ya kehidupan mengajar. Ya, merasa nikmat mengajar orang lain, merasa tenang hatinya ketika bersama murid-muridnya, dan merasa sejuk matanya ketika melihat para penuntut ilmu di hadapannya. Ini insyaallah apabila bersabar maka seseorang lama-kelamaan akan merasakan nikmat mengajar tersebut. Bahkan dahulu ada nukilan dari sebagian raja yang dia sudah merasakan seluruh kenikmatan dunia. Kemudian ditanya, apakah ada satu kenikmatan yang engkau belum merasakan? Dia mengatakan ada. Apa yang belum maksud? Aku ingin merasakan nikmat yang dirasakan oleh para imam-imam. Yaitu apa? Duduk di majelis ilmu, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, dan orang-orang yang ada di sekitarnya menimba ilmu dari diriku. Ini yang tidak dia miliki. Dia merasakan itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Maka antum sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, antum berada dalam kebaikan yang besar. Maka jangan kita tinggalkan, latih kesabaran kita dan berdoa kepada Allah
Semoga Allah SWT memberikan hidayah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.